Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa aja soal yang muncul di tes matematika 2021 ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat ya dari grafiknya yang mana aja materi yang paling sering muncul yang pastinya adalah statistika. Ini lumayan banyak muncul, ini paling banyak gitu deh. Kemudian dilanjut sama limit juga, kemudian sama peluang, sama matriks, dan juga permutasi, kombinasi, permutasi kombinasi gitu. Sama satu lagi itu adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. Persamaan atau fungsi kuadrat lah, sama aja lah itu. Ini top materi yang pasti akan muncul karena ini paling banyak statistika, limit, peluang, matriks. Kemudian permutasi kombinasi sama persamaan dan fungsi kuadrat. Sini teman-teman bisa lihat ya di tabelnya gitu. Nah, kemungkinan jadi kalau materi di luar ini teman-teman gak usah terlalu fokus juga nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman fokus ke materi ini gitu. Karena kan jumlah soalnya nanti pasti tetap kemungkinan 40 soal sesuai dengan dari tahun sebelumnya sejak tahun 2020 gitu. Sejak tahun 2020 itu jumlah soal udah jadi 40 soal gitu, nggak 60 lagi gitu. Jadi teman-teman harus tahu materi apa saja yang paling banyak yaitu statistika, limit, peluang, matriks, permutasi, kombinasi, persamaan, atau fungsi kuadrat ini paling banyak ya. Bukan berarti kalau ini paling banyak berarti cuma ini doang yang dipelajari, enggak juga. Tapi teman-teman harus tahu di mana kekuatan teman-teman gitu. Kalau teman-teman memang nggak terlalu bisa integral, ya udah kejar di materi-materi yang ini aja gitu. Kalau memang teman-teman kurang bisa di turunan yang mungkin terlalu sulit, bisa kejar di materi ini gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini aku bakal uh, bikin perbandingan ya versus gitu. Perbandingan untuk soal limit gitu. Untuk soal limit di tahun 2021 itu bentuknya seperti ini. Sangat sederhana. Hanya limit X menuju 4 dari X kurang 4 per akar X kurang 2. Ini sangat-sangat sederhana ya. Sangat-sangat sederhana. Berbeda dengan soal limit 2012, 2013, sama 2014. Itu limitnya lebih mengarah kepada limit trigonometri ya. Berat gitulah. Trigonometri. Intinya kalau kita nggak tahu sifatnya, kalau kita nggak tahu sifat trigonometri ya kita nggak akan bisa mengerjakannya gitu. Jadi ada satu kesimpulan bentuknya lebih kompleks. Bentuk lebih sederhana gitu. Bentuk sederhana gitu. Sederhana dibanding tahun sebelumnya gitu. Jadi teman-teman gak usah terlalu takut gitu untuk tes ujian matematika yang nggak akan sulit gitu. Apalagi setelah SKD didulukan, sepertinya pihak STI sudah mengurangi tingkat kesulitannya gitu. Nggak sesulit soal-soal sebelum 2020 ya. Nah, 2020 ke atas dia 2020, 2021 itu soal-soalnya udah gampang gitu. Kemudian untuk eh, integralnya. Nah, untuk soal integral di 2021 dia sangat-sangat basic ya, sangat-sangat basic. Hanya integral dari x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx gitu. Sedangkan kalau untuk soal integral di 2016 dia integral 3, integral batas bawahnya min 1, batas atas 3 dari nilai mutlak x kurang 2 dx gitu. Kemudian untuk soal 2012 itu integral dari pangkat ax sin bx dx. Ini literally sulit banget menurut aku, apalagi ini sulit banget. Terus ini kalau kita nggak tahu sifat dari nilai mutlak, kita nggak bisa mengerjakan. Jadi lagi-lagi soal STIS 2021 sama 2020 sebenarnya nggak jauh beda gitu. Gampang-gampang juga gitu, nggak terlalu sulit lah gitu. Kemudian ini untuk nilai, untuk soal aslinya, untuk
determinan gitu. Yang ditanya sebenarnya determinan dari matriks 0 min 2, 7 min 4 dengan nilai K itu kita dituntut untuk mencari nilai K. K itu bisa didapat dari K kali determinan A gitu. Sedangkan kalau untuk soal 2013 dia bentuknya gini gitu loh. A dari matriksnya seperti ini gitu. Matriksnya 3 kali 3, determinan matriksnya ditanya gitu. Sebenarnya gampang-gampang aja, tapi ini kan kalau kita karena ini banyak ya 3 kali 3, dia bakal lebih sulit gitu dibanding 2 kali 2 gitu. Kemudian 2012, ini tentang soal logaritma. Kalau teman-teman lihat ya, di soal logaritmanya ini betul-betul basic banget. Kayak cuma 3 dikali 3 log 9 gitu. Ini gampang banget. Tinggal cari ini udah kalikan ke sini gitu. Sedangkan kalau 2013 dia bentuknya logaritma X akar X kurang logaritma Y tambah logaritma X per Y kuadrat dibagi dengan logaritma X per Y. Ini agak sulit ya, apalagi di waktu yang cukup cepat gitu. Jadi makanya teman-teman sekali lagi aku bilang, soal-soalnya nggak bakal sulit, bentuknya bakal begini-begini doang gitu. Paling hanya disulit-sulitkan aja, mungkin dicari untuk mencari logaritmanya gitu, tapi nggak bakal sekompleks ini, nggak bakal gitu. Kemudian ini untuk dia soal kombinasi itu, kombinasi permutasi gitu lah. Perwakilan untuk soal 2021, contoh soal aslinya itu, perwakilan kelas A ada sebanyak 6 orang, dan perwakilan kelas B ada sebanyak 5 orang. Maka banyak jabat tangan gitu. Ini tentang jabat tangan gitu, gampang banget kan, yang beginian gitu. Kemudian kalau yang 2013 dia, sebuah fungsi dinyatakan fx dari kombinasi 5 4 dikali 1/4 pangkat X dikali 3/4 pangkat X. Maka nilai F2-nya. Ini cukup sulit ya, karena kita harus mencari nilai X-nya dulu gitu. Bukan mencari sih, tinggal memasukkan aja nilai-nilai duanya gitu. Setelah kita memasukkannya kan C54 gitu dikali 1/4 pangkat 2 dikali 3/4 pangkat 2 gitu. Tinggal dimasukkan. Tapi kan mencarinya ini kan agak sulit juga ya. Maksudnya kalau dibanding dengan 2021, ini bisa menghabiskan waktu katakanlah 1 menit gitu. Yang ini mungkin bisa 1 sampai 2 menit gitu. Jadi dari segi kompleksitas soal tahun 2021 dia jauh lebih sederhana gitu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan overthinking gitu pas mengerjakan yang gak usah let it go aja karena soalnya bakal gampang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa mengerjakan soal-soal 2012 sampai 2017, yakin deh menurut aku skor di atas 100 itu gampang banget. Karena soal-soalnya ya emang sangat-sangat gampang gitu dibanding kalau kita bandingkan dengan soal-soal 2019 ke bawah yang emang sulit gitu. Kayak kalau dibanding 2019 ke bawah itu lebih ke nalar ya. Lebih ke penghitungannya berat gitu lah. Penghitungannya berat. Kalau 2021 dia soalnya sederhana tapi mungkin lebih bernalar dikit gitu. Maksudnya mungkin nalarnya lebih ada gitu. Nggak cuma angka-angka aja. Kalau ini kan langsung ke angka-angka gitu ya. Itu sih. Kemudian ini untuk dia turunan gitu. Kalau di sini dia kan kalau soal turunannya kan di 2021 soalnya adalah fx sama dengan 5x kuadrat per 2x kurang 1. Maka turunan pertamanya gitu. Ya tinggal bentuk ini aja kan. U per V gitu. Ya udah. U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat gitu. Tinggal ini aja masukkan aja gitu. Kalau yang ini kan dia masih agak ribet ya. Ya bentuknya ini masih panjang gitu. Nggak cuman begini doang gitu. Nah, kemudian ini bentuknya untuk eh, persamaan ini persamaan variabel gitu. Kalau di sini dia variabelnya cuma dua gitu ya, cuma x dan y. Kalau di sini dia ada x, ada y, ada z gitu. Ini ya bisa habis waktu 2 menit bahkan bisa gitu. Atau bahkan 3 menit kalau kita kadang salah-salah ngitung gitu. Kalau yang ini 1 menit pun menurut menurut saya bisa gitu. 1 menit kurang atau bahkan 1 menit gitu. Jadi emang soalnya cukup gampang gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau soal-soal 2021 sama 2020 deh, 2020, 2021 ke atas itu dia udah lebih sederhana,
Tapi emang mungkin lebih ke nalar lah ya, nalar gitu. Dan kalau dia 2019 ke bawah, itu dia lebih ke angka-angka gitu, angkanya lebih kompleks gitu. Jadi makanya kalau untuk dapat skor tinggi mungkin 2019 ke bawah dia akan agak sulit gitu. Tapi untuk skor matematika 2020 2021 ke atas itu menurut saya bakal lebih gampang gitu. Nah, apalagi untuk teman-teman yang 2022 ini kemungkinan soal-soalnya juga nggak bakal jauh beda dari 2021 gitu. Nah, yang menjadi tantangannya ya teman-teman, kalau memang teman-teman mungkin nggak terlalu pintar di matematika, ya udah perkuat aja di materi-materi yang agak gampang gitu, kayak seperti soal seperti ini, atau soal limit, atau soal peluang, atau soal-soal yang mungkin nggak terlalu banyak trigonometri gitu. Karena sebenarnya soal-soal trigonometrinya juga sebenarnya sedikit banget keluar gitu, nggak sebanyak dari soal-soal tahun sebelumnya gitu. Jadi semangat buat tes yang akan datang.